Oke, kita bertemu lagi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan lagi topik kita terkait dengan NPPKP. Kalau di pertemuan sebelumnya saudara sudah membahas tentang ketentuan perpajakan, kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, pengukuhan pengusaha kena pajak. Pengukuhan pengusaha kena pajak ini nanti ini terkait dengan yang namanya PPN pajaknya, ya. Pajak pertambahan nilai, ya, bukan pajak penjualan ya. Dulu memang namanya pajak penjualan, tapi itu saat orang tua Anda masih berumur 17 tahun, ya. Kalau sekarang namanya adalah pajak pertambahan nilai. Jadi ketika kita bicara NPPKP atau nomor pokok pengukuhan pengusaha kena pajak, ini terkait dengan kewajiban perpajakan pajak PPN dan PPNBM. Nah, kewajiban apa definisinya, ya? Nah, terkait dengan definisi kewajiban untuk mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi nanti kalau saudara mendengar istilah PKP itulah pengusaha kena pajak, ya. Hanya dilakukan oleh pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang melakukan pertama penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, yang kedua penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, yang ketiga mengekspor barang kena pajak. Jadi ada 3 syarat yang bisa untuk meminta dirinya dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Ketika dia menyerahkan barang kena pajak, ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya semua barang-barang itu kena pajak, kecuali yang disebutkan dalam peraturan. Apa saja yang disebutkan dalam peraturan? Misalnya di situ adalah barang-barang kebutuhan harian, beras, sayur, buah, susu, minyak goreng, gula, maka itu tidak termasuk barang kena pajak. Berarti kalau misalnya Anda punya usaha menjual beras misalnya, maka Anda tidak perlu mengurus NPPKP-nya. Ya, tapi ketika misalnya Anda punya minimarket, Anda menjual mobil, Anda menjual komputer, Anda menjual kursi, Anda menjual furniture dan sebagainya, maka Anda wajib untuk memperoleh NPPKP, dikukuhkan dirinya. Dan itu pun dilakukan dalam daerah pabean. Apa maksudnya daerah pabean? Daerah pabean itu adalah meliputi seluruh wilayah Indonesia, berarti dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai apa tadi saya lupa namanya, ya, yang paling utara. Oke, nah jadi atau juga menyerahkan jasa, ya, jasa kena pajak itu misalnya apa? Anda mengaudit, Anda misalnya menservis peralatan-peralatan dan lain sebagainya. Atau Anda mengekspor barang-barang kena pajak ke luar negeri, maka Anda harus dikukuhkan diri sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Nah, pelaporan untuk dikukuhkan menjadi PKP wajib dilakukan sebelum pengusaha tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Misalnya, saya punya toko komputer. Oke. Nah, sebelum komputer itu saya jual, ya, maka saya lapor dulu sama pajak. Saya lapor kepada pajak, saya mendaftarkan diri untuk dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau sudah terbit NPPKP-nya, nomor pengukuhan pengusaha kena pajaknya, baru saya menyerahkan barang tadi. Ya. Nah, bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut, nantinya dapat dikukuhkan secara jabatan oleh Dirjen Pajak. Sama dengan NPWP tadi. Dia nggak mau menjadi pengusaha kena pajak. Kenapa? Karena ribet nanti ngurus PPN-nya. Ada faktur PPN, ada kewajiban PPN, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada pengusaha yang tidak mau melakukan kewajiban tersebut, maka nanti Dirjen Pajak berhak untuk menetapkan atau mengukuhkan dia sebagai PKP secara jabatan dia. Melekat hak itu di orang pajak. Nah, ketika
Anda punya NPPKP tadi, ya identitas sebagai PKP ini ditandai dengan diberikannya NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, yaitu nomor yang diberikan oleh PKP untuk memenuhi kewajiban PPN-nya. Jadi sekali lagi PKP ini berhubungan dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Ya. Nah, sejak tahun 2002 jumlah NPPKP sama dengan angka yang ada di NPWP-nya, yaitu 15 digit. Oke. Nah, apa sih fungsi NPPKP ini? NPPKP itu mirip seperti fungsinya NPWP. Dia sebagai identitas yang pasti. Yang kedua, dia berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan yang berhubungan dengan PPN nantinya. Dari mana lihatnya? Kalau Anda pergi belanja ke Transmart atau Anda belanja ke yang menerbitkan Struk, nanti Anda akan lihat itu di bawah itu ada nomor NPPKP kodenya. Sekian, 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 sekian angkanya. Oke. Nah, jadi ini identitas yang digunakan menyangkut dengan hak dan kewajibannya di bidang PPN. Pada dasarnya NPPKP diberikan oleh PKP hanya satu. Tapi jika PKP mempunyai usaha lebih dari satu tempat dan PKP yang bersangkutan tidak mendapatkan izin melakukan pemusatan PPN terhutang, maka masing-masing tempat usaha tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP. Oke. Nah, apa maksudnya di kalimat ini? Jadi ketika misalnya saya punya toko di Padang, Bukit Tinggi, di Pariaman, di Padang Panjang, di Payakumbuh, anggaplah 5. Saya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah saya akan mengurus izin pemusatan pajak pertama nilai saya. Artinya apa? Cukup satu saja NPPKP saya, ya, di mana tempat kantor pusatnya, yaitu di Padang misalnya. Atau yang kedua, kalau itu ditolak, maka kelima-lima ini dia harus mengurus dirinya untuk bisa memperoleh NPPKP. Oke. Jadi ini. Nah, apa kewajibannya? Ya, siapa yang wajib memperoleh NPPKP? NPPKP wajib bagi pengusaha yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Omset ya, bukan laba, omset. Ya, atau penjualan brutonya 4,8 miliar satu tahun. Berarti kalau satu bulannya dibagi 12 itu sebesar 4 berapa tuh? Ya. 12 bagi 8 itu berarti 400 juta. Oke. Sekitar 400 juta. Nah, kalau nggak sampai 400 juta, maka nggak perlu ngurus NPPKP ini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya omset saya tidak sampai 4,8? Ya, kalau omset saya tidak sampai 4,8 miliar, maka nanti saya punya 2 pilihan. Saya ingin menjadi PKP atau tetap menjadi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban PPN-nya. Oke. Nah, jadi 2 pilihan, mau punya NPPKP atau tidak. Nah, kalau misalnya saya pilih tidak dan ternyata nanti dalam perkembangan usahanya usaha saya bagus, ternyata sudah melebihi dari NPPK batas 4,8 miliar, maka nantinya saya wajib lapor 1 bulan setelah usaha saya sudah melebihi angka 4,8 miliar tadi. Nah, jika tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu ditetapkan pada saat dikukuhkan, maka nantinya ya saya akan dikenakan sanksi nantinya. Oke. Apa sih kewajibannya? Ketika misalnya saya sudah punya NPPKP, maka saya wajib memungut PPN, menyetorkan PPN, melaporkan PPN sendiri. Oke. Jadi karena dia menggunakan prinsip self assessment system yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, maka nanti ketika misalnya saya sudah punya NPPKP, saya pungut sendiri, saya setor sendiri, saya laporkan sendiri. Nah, dari mana lihatnya? Sama ketika Anda belanja di minimarket, itu kan di-scan sama orang kasirnya, itu pada prinsipnya mereka sedang memungut pajak Anda. Ya.
Kemudian nanti uang yang dipungut tadi dia setorkan ke kantor pajak, ke bank maaf, kemudian dia laporkan ke kantor pajak. Kemudian bagaimana cara pendaftarannya? Nah, pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP nanti dilakukan di KPP tempat usaha tersebut berkedudukan. Kalau saya punya 5 usaha di 5 kota, maka di 5 kota itu saya daftarkan diri. Kemudian wajib pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir ke KPP. Ya, formatnya sudah ada, tinggal isi saja. Oke. Kemudian berdasarkan formulir tadi, kantor pajak akan menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak paling lama 3 hari berikutnya. Oke. Beda sama NPP, NPP itu 1 hari aja. Oke. Nah, jadi itu prosesnya. Jadi di mana Anda daftarnya? Pergilah ke kantor pelayanan pajak tadi. Nah, kemudian kapan nantinya kalau tadi kita bicara di NPWP itu ada penghapusan NPWP, ini juga ada istilahnya pencabutan NPPKP. Ya. NPPKP ini juga nggak berlaku seumur hidup. Ada masanya di mana NPPKP itu dapat dicabut. Nah, di situ disebutkan nanti Dirjen Pajak karena jabatannya atau ya karena jabatannya berarti dia bisa langsung memutuskan walaupun tidak ada permintaan dari wajib pajak atau atas permintaan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak tadi dapat dilakukan dalam hal pertama dia sudah pindah alamat ke kantor KPP pajak lainnya. Dulu saya punya usaha di Bukit Tinggi, ya. Kita punya usaha di Bukit Tinggi. Nah, sekarang usaha saya itu saya pindahkan misalnya ke Pekanbaru, maka nanti saya minta dicabut NPPKP saya. Yang kedua, sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengusaha kena pajak. Bisa karena omset saya tidak sampai 4,8 miliar lagi, atau bisa saja nantinya ternyata usaha saya berganti menjadi penyerahan barang tidak kena pajak. Dulu saya jual komputer, sekarang saya jual beras. Nah, maka saya dapat mengajukan pencabutan NPPKP. Nah, untuk pencabutan tadi, dia harus terlebih dahulu mengajukan permohonan. Sekali lagi sifatnya permohonan. Kemudian nanti orang pajak akan melakukan pemeriksaan, ada nggak kewajiban dia selama ini yang belum dilakukan. Nah, maka nanti setelah 6 bulan paling lama nanti NPPKP-nya dapat dicabut atau tidak dilakukan lagi dia sebagai pengusaha kena pajak. Oke. Bagaimana kalau misalnya setelah 6 bulan ternyata orang pajak itu ternyata tidak juga melakukan keputusan, ya, maka dianggap permohonannya itu dikabulkan dan kantor pajak harus menerbitkan ketetapannya 1 bulan setelah jangka waktu 6 bulan tersebut berakhir. Oke, jadi orang pajak pun juga punya punya waktu. Kalau saya kasih di bulan Januari, nanti di akhir Juni sudah harus keluar hasilnya. Kalau nggak keluar hasilnya, maka dianggap permohonan saya itu disetujui. Artinya apa? Orang pajak nggak akan lagi akan pemeriksaan di sana. Nah, dengan adanya kewajiban dengan adanya NPPKP tadi, maka akan menimbulkan kewajiban perpajakannya. Saya akan hitung sendiri, saya akan setor sendiri, dan saya akan laporkan sendiri PPN-nya. Ya. Nah, bagaimana nantinya? Otomatis saya akan pungut PPN-nya, kemudian sebagai bukti PPN dipungut, nanti saya terbitkan faktur pajak. Nanti kalau Anda ke minimarket paling gampang mungkin keseharian, Anda lihat di minimarket itu ada struk belanja Anda itu sebenarnya sudah termasuk definisi faktur pajak. Ya, kenapa? Karena ada informasi di situ siapa yang menjadi penjual, kemudian barang-barang dibeli dan berapa nilainya. Oke. Dan Anda menyampaikan PPN dan PPNBM tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat ke ini ya, ke kewajiban dalam memungut PPN dan memberikan faktur pajak,
pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP mempunyai kewajiban memungut PPN. Ingat, punya kewajiban memungut PPN atas setiap barang yang dia serahkan atau jasa yang dia serahkan. Kecuali ketika barang itu dia serahkan ke pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atau wapu PPN. Siapa di sini yang dikatakan pemungut PPN? Ketika dia menjual barangnya ke pemerintah. Nah, kalau dia menjual barangnya ke pemerintah, nanti yang memungut PPN-nya adalah bendahara pemerintah itu sendiri. Tapi ketika saya jual laptop kepada Anda, maka saya punya kewajiban memungut PPN dari Anda. Kalau laptop ini saya jual 10 juta harganya, saya akan tambahkan angka 10% di sana. 1 juta rupiah. Maka Anda bayar kepada saya 10 juta tambah 1 juta, yaitu 11 juta rupiah. Nantinya, sebagai bukti saya akan kasih kepada Anda faktur PPN. Ini angka 1 juta tadi, dan berdasarkan faktur itulah nanti saya setor ke kantor pajak nantinya. Ya. Nah, pengenaan PPN di Indonesia itu dilakukan berdasarkan sistem faktur. Sehingga setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak harus dibuatkan faktur pajaknya. Faktur pajak itulah yang akan menjadi bukti PPN dan PPNBM telah dipungut. Ya. Kapan dibuat? Sekali lagi, setiap melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, faktur pajak inilah nanti menjadi bukti pemungutan PPN tadi. Oke. Nah, kemudian ketika misalnya saya sudah pungut, saya sudah setor, maka jangan lupa kewajiban terakhirnya adalah menyampaikan SPT masa PPN. Jadi Anda kalau mendengar istilah masa di dalam pajak itu bulan, ya. SPT masa PPN berarti SPT bulanan. SPT masa PPN Januari berarti PPN bulan Januari. SPT masa Oktober maka itu pajak di bulan Oktober. Ya, dalam pajak digunakan istilah masa. Ya. Khusus bagi pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tergolong mewah, dalam formulir SPT masa PPN disediakan kolom khusus ya terkait dengan barang mewah tersebut yang diserahkannya. Nah, apa hak yang paling utama? Jadi kalau tadi kita bicara kewajiban ya, jadi kita bicara kewajiban dia harus mengukuhkan dirinya, dia memungut PPN orang. Apa sih untungnya ketika dia punya NPPKP? Nah, keuntungan atau hak yang paling utama diperoleh oleh pengusaha kena pajak itulah dia punya hak untuk mengkreditkan PPN masukannya. PPN masukan itu adalah PPN yang dia bayar pada saat dia membeli barang. PPN keluaran adalah PPN yang dia pungut karena dia menjual barang. Saya ilustrasikan misalnya gini. Saya pengusaha laptop, ya. Saya menjual laptop. Nah, laptop tadi saya beli ke pabrik. Saya beli harganya 10 juta rupiah. Oleh pabrik, karena dia menyerahkan barang kena pajak kepada saya, maka nanti pabrik menambahkan PPN 10% dari 10 juta. Berarti 10% kali 10 juta itu 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ditambah dengan harga barang 10 juta, maka yang harus saya bayar itu adalah 11 juta rupiah. Apa kewajiban pabrik tadi? Dia memberikan kepada saya faktur pajak. Nih, pajak Anda saya pungut nih 1 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian laptop tadi saya jual kepada konsumen. Saya juallah dengan harga misalnya 15 juta rupiah. Oke. Nah, karena saya menjual barang kena pajak 15 juta rupiah, saya pungut di situ PPN-nya 10% lagi. 10% kali 15 juta atau 1.500.000 ya. Maka yang dibayar oleh konsumen itu adalah 15 juta tambah 1.500.000. Sehingga saya terima uang 16.500.000. Nah, apa kewajiban saya? Saya terbitkan faktur pajak. Saya serahkan kepada konsumen tadi. Nah, tadi ketika laptop tadi saya beli ke pabrik, ya, saya sudah bayar 1 juta tadinya. Uangnya sudah diterima oleh pabrik. Sekarang saya menerima 1.500.000 dari konsumen.
Nah, apa hak saya terkait dengan PKP tadi? Maka saya dapat melakukan pengkreditan. Maksudnya adalah 1.500.000 yang saya terima, saya kurangi dengan yang telah saya bayar dari ke pabrik, 1 juta. Berarti 1 juta tadi saya bebankan kepada konsumen, uangnya saya ambil lagi. Ya, jadi 1 juta tadi saya ambil lagi uangnya. Sehingga yang saya setor ke kas negara hanya 500.000 saja. Yang 1 juta saya ambil lagi uangnya. Dan saya bebankan kepada konsumen terakhir. Ya, dia yang harus nanggung. Makanya PPN itu termasuk kategori pajak tidak langsung yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Yang bisa melakukan seperti itu adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau dia sudah punya yang namanya NPPKP. Bagaimana kalau misalnya saya tidak NPPKP? Maka ketika laptop tadi, saya contohkan laptop tadi saya beli ke pabrik itu dia jual laptop 10 juta, tambah PPN 1.500, berarti modal saya menjadi 11 juta. Berbeda dengan orang yang punya NPPKP tadi. Kalau orang yang punya NPPKP tadi, modal laptop itu bukan 11 juta, tapi 10 juta bagi dia. Kenapa 1 juta tidak diakui sebagai harga pokoknya? Karena yang 1 juta akan dia bebankan ke orang lain. Nah, ini keuntungan nanti ketika dia punya NPPKP. Sehingga ketika dia punya NPPKP, nanti harga modalnya, modal barang itu akan menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena nanti pajak yang telah dia bayar kepada pihak lain atau disebut sebagai PPN masukan, dapat dia kreditkan lagi. Dia bisa minta lagi, sehingga yang pajak yang dia setor hanya selisih saja, yaitu PPN keluaran dikurang PPN masukan, atau pajak yang dia pungut dari pihak lain dengan pajak yang telah dia bayar ke pihak lain. Inilah keuntungan dengan memperoleh NPPKP. Mungkin itu topik kita saat ini. Nanti kita lanjutkan terkait dengan SPT pajak atau surat pemberitahuan pajak. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.